Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 7 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Untuk Euro USD di hari kemarin ditutup di candle warna hijau ya, artinya ada perlawanan pada buyer tapi belum mampu break di atas daripada candle impulsif bearish sebelumnya. Tapi secara keseluruhan tren masih dalam posisi tren naik. Oke, sekarang kita masih tetap sama ya, mencari area buy yang sesuai, yang memiliki probabilitas tinggi supaya kita bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Oke, secara pergerakan ya, setelah terjadinya break of structure di wilayah ini, tentunya hal ini akan mendorong ya pergerakan Euro USD akan naik lebih tinggi, tapi saat ini memang masih dalam posisi koreksi. Dan langsung aja kita lihat dulu di time frame 4 jam untuk hari ini, karena hari ini ada momentum news yang ditunggu-tunggu ya, yaitu ada non-farm payroll sama unemployment rate, bahkan juga ada efek early earning. Dan di situ tentunya sudah saya sampaikan ya di kalender ekonomi, silakan ditonton dan sudah saya upload di hari Minggu kemarin. Oke, link ada di deskripsi, silakan ditonton. Dan saya akan melanjutkan lagi, ini adalah time frame 4 jam. Menarik sekali kalau kita perhatikan, kemarin sempat terjadi penurunan ya, 2 hari ke belakang sempat terjadi penurunan, keluar dari area konsolidasi, dia turun. Kemudian target kita yaitu berada di area zona buy atau menuju area base. Tentunya di sini juga sebelumnya ada rally base rally ya, tapi alhasil karena news yang rilis di hari Kamis kemarin itu mendukung indeks dolar terjadi penurunan ya, dan dampaknya terhadap Euro USD terjadi kenaikan, bergerak membentuk sebuah bullish engulfing, dan tentunya posisi saat ini masih dalam pergerakan bullish engulfing ini ya, masih dalam pergerakan bullish engulfing ini. Tapi kalau kita perhatikan di time frame 4 jam dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa pembukaan siang ini, pergerakan masih konsolidasi ya, bergerak sangat lambat sekali karena hari ini adalah hari Jumat atau Good Friday ya, Good Friday, di mana market banyak yang libur ya. Cuman memang forex ini aja yang buka untuk Euro USD, GBP, Aussie, USD Jepang Yen, mungkin yang lain juga masih open. Dan untuk planningnya sebenarnya sama ya, belum ada perubahan. Adapun kalau mau memaksakan daripada entry dengan kondisi kita melihat bullish engulfing, coba kita turunkan dulu ya. Apakah ada memungkinkan di wilayah tersebut kita bisa entry? Dan nah ini pergerakannya ini sebenarnya masih konsolidasi ya. Resiko juga kalau memaksakan dari bullish engulfing ini ketika koreksi 50% kita bisa buy, menurut saya sangat memaksakan. Lebih baik untuk Euro USD saya masih standby di area zona buy, minimal area zona pantau ya, yang menjadikan rally base rally di area ini ya. Saya lebih baik masih menunggu ya area pantau dan area zona buy. Nanti ketika memasuki area zona pantau dan memasuki area zona buy, tinggal kita lihat aja apakah ada konfirmasi, ada pembentukan pattern yang terjadi yang menunjukkan terjadinya kenaikan berlanjut. Oke, ini dari Euro USD, masih posisinya masih wait and see dan masih menunggu antara area zona pantau dan zona buy. Sekarang kita turunkan lagi di market berikutnya adalah GBP USD. GBP USD di time frame daily, kita lihat 2 hari ke belakang terbentuk candle warna merah, artinya ada lanjutan penurunan atau koreksi ya, sifatnya masih koreksi. Karena terakhir juga untuk GBP USD ini terjadi breakout ya, ini ada breakout structure dan kecenderungannya memang lebih memberikan dampak kenaikan, dan ini sifatnya baru retest aja atau koreksi. Dan secara keseluruhan saya melihatnya tapi tetap hati-hati ya, bisa juga terjadi koreksinya cukup dalam ketika nanti di time frame daily ini Anda bisa lihat ya, ini membentuk istilahnya ya, ada ini bisa dijadikan acuan ya, satu candle impulsif ini ya, ini masuk kepada area base ya, atau ini initial break ya,
Jadi kita tunggu antara itu. Jadi kalau nanti hari ini, ya, contoh nih hari ini candlenya ditutup di candle bearish merah gitu ya, close-nya di bawah daripada ekor mother bar tersebut itu ya, mother bar, oke. Seperti ini, candlenya merah, oke, dan dorongannya sangat kuat. Nah, seperti itu ya. Close-nya untuk hari ini akan bisa dijadikan penarikan untuk ini Fibo Musang ya. Jadi kita akan mendapatkan progres yang cukup besar. Contohnya seperti ini. Ini contohnya aja ya. Kita tarik dari titik ini ya, nantinya ya, ini contoh ya, sampai dengan ekor atas dan kita bisa masukkan Fibo Musang. Tuh. Jadi nanti kita bisa dapat targetnya sampai area 61,8 sampai 2,61 ya, sampai area sini. Ini minimal targetnya, bisa terjadi penurunan. Tapi syaratnya hari ini harus break di bawah daripada mother bar ini atau inset bar ini ya, di posisinya. Oke, maka di situ ada dominan break yang bisa dijadikan acuan untuk kita entry sell. Lumayan nanti biasanya powerful untuk dapat keuntungannya. Oke. Dan kita akan berlanjut ya di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Apakah ada momentum yang cukup bagus untuk kita jadikan acuan? Sebentar, sesuai atau tidaknya nanti kita lihat ya. Nah, ini di time frame 4 jam, tapi sebelumnya kalau kita perhatikan ya, responnya hanya mendekati area order block ya di time frame 1 jam ini. Ini kan sudah direspon, Anda bisa lihat ya, ini responnya tuh sampai dengan ekor ya yang diambil dan langsung menguat. Tentunya kayak gini sih kita dapatnya itu ketika di time frame yang lebih kecil ya. Tapi pergerakannya tidak terlalu besar, jadi sangat beresiko juga jika mana entry di wilayah tersebut. Oke, kita hapus dulu ya skenarionya. Saya melihatnya di posisi ini ya, ini membentuk bullish flag ya. Ini seperti membentuk bullish flag. Sebentar, saya akan turunkan time frame 1 jam aja untuk melihat secara detail. Nah, oke, saya akan tarik seperti ini. Ya, saya akan tarik menggunakan kanal. Ya, saya tarik seperti ini. Ini adalah trendline atasnya dan ini adalah trendline bawah. Nah, membentuk sebuah bullish flag ya. Nah, ini adalah bullish flag. Perhatikan. Nah, tinggal skenarionya. Ya, skenarionya adalah tentunya saya akan menunggu antara batas bawah atau batas atas, dan batas bawah itu ada order block di time frame 1 jam. Oke, artinya seperti ini. Ini juga bisa dijadikan acuan ya ketika nanti dia turun menuju order block yang time frame 1 jam ini. Selama ada pembentukan pattern terjadi ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, seperti ini kan bullish engulfing, dia naik. Oke, nah seperti ini contohnya memasuki area order block baru bisa buy. Tapi kalau masih candlenya impulsive bearish, hati-hati. Kalau ini impulsive bearish maka dia akan break order block ya, retest. Nah, inilah maka akan terjadi penurunan menuju order block yang di time frame 4 jam gitu. Tinggal pantau wilayah itu nanti ya. Besar kemungkinan dari sini baru dia akan bergerak naik. Ini gambarannya. Oke, kemudian kalau dia breaknya di atas ya, di breaknya ini nih ya, trendline ini lebih safe kalau kita lihat daripada minimal ya swing terakhirnya ini. Jadi ini bisa di break trendline atas seperti ini ya, break, ini break ya, ini kan resisten terdekatnya di break ya. Kemudian retest dan dia akan melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi, tentunya break daripada high-nya ini. Nah, dia akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau mau buy itu minimal harus break daripada resisten ini dulu. Tuh, ya pantau wilayah tersebut. Ini akan menjadikan titik pemantauan. Apakah area ini akan terjadi breakout impulsif bullish, maka bisa buy di atas daripada candle impulsif bullish tersebut ketika close di atas 1.24.817. Tapi kalau breakoutnya di bawah order block yang ada di time frame 1 jam impulsif bearish gitu, maka bisa sell ketika retest di 1.23972. Tapi kalau di sini ada konfirmasi bullish engulfing, bisa tuh buy, minimal taking profit di area trend lainnya ya. Itu gambarannya untuk GBP USD. Oke, sekarang kita lanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily USD Jepang Yen. Oke ya, kalau tren masih dalam posisi tren naik
ya, masih dalam posisi tren naik, dan tentunya pasca terjadinya breakout daripada structure sebelumnya, ini kan 3 hari memang terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Tapi di hari Kamis ini ada bullish engulfing loh ya. Ya, ini ada hammer yang menunjukkan dorongan buyernya sangat kuat. Hati-hati, menurut saya ini berpotensi akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi. Tapi kalau sampai nanti malam news non-farm payroll dan kawan-kawan, baik itu unemployment rate atau average hourly earning, tidak menunjukkan potensi kenaikan pada indeks dolar, maka ya USD Jepang Yen bisa turun kembali gitu. Ya, dampak dari dorongan indeks dolar yang terjadi pelemahan. Tapi kalau indeks dolar menguat, dampaknya USD Jepang pasti akan menguat. Hati-hati. Rawan juga ya sebenarnya untuk USD Jepang Yen ketika kondisi secara teknikal itu menurut saya ada perubahan tren naik ya secara intraday. Tapi kalau dari pergerakan time frame besarnya sih memang masih turun gitu loh. Ya, tapi hati-hati, semua bisa apa ya, di luar kendali ya ketika news itu rilis gitu loh. Karena dampaknya kepada indeks dolar sangat besar. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di time frame 4 jam. Tapi saya masih memegang untuk buy ya, untuk market USD Jepang Yen. Contohnya seperti ini. Ini trading plan kita kemarin ya, trading plan saya, area order block time frame 4 jam sudah direspon dan sudah ada kenaikan. Alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 150 pips ya, sangat tinggi banget hasilnya. Ini Anda bisa lihat ya. Ini masuk pada order block time frame 4 jam dan direspon dia bergerak naik. Tentunya hal yang perlu saya perhatikan adalah wilayah ini nih. Ya, saat ini adalah wilayah ini. Apakah ini nanti ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, baru bisa sell di wilayah itu gitu loh. Ya, ini acuannya, targetnya di sini. Ini ada order block di time frame 4 jam ya. Pantau aja sih wilayah tersebut ya. Bisa saya jadikan acuan untuk ini zona sell ya. Ini zona sell bisa kita jadikan acuannya di sini ya. Ini menjadikan zona sell kita. Nah, oke, wilayah tersebut ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita tunggu sampai area ini. Untuk saat ini untuk mengejar buy saya sih enggak untuk USD Jepang Yen, karena cukup di bawah area ini, di bawah area ini sudah buy ya. Dan ini targetnya nanti tinggal pantau aja, kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar baru sell ya. Targetnya tentunya turun ya. Nanti cari aja informasi minimal aja ya, minimal 30 sampai 40 pips bisa lah di taking profit di wilayah tersebut. Oke. Gambarannya seperti ini ya untuk pair USD saat ini, siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.